MI Miftahul Huda Ndelanggu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68 Desa Ndelanggu, Kabupaten Mojokerto. Terletak di lokasi yang strategis, MI Miftahul Huda memiliki fasilitas yang sangat memadai. Halaman yang luas dan bersih. Gedung dan ruang kelas yang nyaman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kantor Kepala Madrasah. Koperasi sekolah sebagai sarana mengembangkan jiwa kewirausahaan. Juga terdapat perpustakaan yang menjadi pondasi siswa membangun gerakan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Transformasi Plus Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Lukman Hafid, Sarjana Pendidikan Islam, guru pengajar Mapel Fikih di MI Miftahul Huda, Kecamatan Ndelanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini juga berstatus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Plus Bat 1 tahun 2025 Mapel Fikih pada LPTK IAIN Ambon dengan NIM 250310541. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran UKIM materi zakat fitrah kelas 5 di MI Miftahul Huda, Kecamatan Ndelanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk mengawali pertemuan kali ini kita berdoa dulu ya. Silakan maju ke depan. Azza selaku ketua kelas maju ke depan, silakan dipimpin berdoa sebelum belajar. Ayo silakan aja sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali pada pagi yang cerah ini kita semua bisa berjumpa lagi dengan saya Bapak Abdul Wahid Lukman Hafid di Mapel Fikih kelas 5 yang nantinya kita akan membahas tentang materi zakat fitrah. Kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Kita yel-yel dulu
dulu ya seperti biasanya ya. MI Miftahul Huda Delanggu. MI Miftahul Huda Delanggu. MI Miftahul Huda Delanggu. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya hitung dulu ya. Jumlahnya semuanya 16. Saya hitung pas. Alhamdulillah. Kita semua bisa berjumpa lagi pada pertemuan kali ini di materi fikih. Materi fikih, materinya tentang zakat fitrah, menyambung materi minggu kemarin. Kita minggu kemarin membahas tentang puasa. Ya, materi minggu kemarin kita membahas tentang puasa. Kalau kita hubungkan puasa sama zakat fitrah, ada hubungannya enggak? Nah, sama-sama di bulan puasa. Nama bulannya apa? Ramadan. Zakat fitrah dilaksanakan di bulan apa? Ramadan. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan atau bulan puasa di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, sehingga kita bisa melaksanakan puasa juga zakat fitrah. Nah, di awal pembelajaran kali ini, di awal pertemuan kali ini, di sini zakat fitrah, coba perhatikan ke slide pertama ini, yaitu materi zakat fitrah kelas 5 zakat fitrah tahun pelajaran 2025-2026. Dengan tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama silakan dibaca Rafi. Menjelaskan pengertian zakat fitrah secara benar. Yang kedua, silakan dibaca Kaila atau Kete. Menyebutkan hukum dan waktu pelaksanaan zakat fitrah. Yang ketiga, silakan dibaca Kamelia. Mengidentifikasi syarat wajib zakat fitrah. Yang keempat, silakan dibaca Feli. Yang kelima, silakan dibaca Azhar. Yang keenam, silakan dibaca Zahra. Ya, dari sini kita akan mempelajari pada pertemuan kali ini materi tentang zakat fitrah. Ayo, siapa yang tahu artinya zakat? Angkat tangan. Oke, silakan. Apa Saskia? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas dirinya dan keluarganya menjelang Idul Fitri. Baik, berarti zakat fitrah itu dikeluarkan setiap kapan? Idul Fitri. Di bulan apa? Ramadan. Sebelum Idul Fitri. Kira-kira hukumnya apa zakat fitrah itu? Wajib apa? Wajib ain atau fardu ain. Nah, benar kan enggak ya? Coba kita cek. Keren. Oke, berarti hukum zakat fitrah di sini adalah wajib bagi setiap muslim yang masih hidup hingga malam Idul Fitri. Berarti kalau misalkan hidupnya itu setelah malam Idul Fitri, ya setelah malam Idul Fitri, dalam arti mari maghrib, berarti kira-kira wajib zakat apa enggak? Wajib apa enggak? Enggak wajib. Lanjut. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama gimana? Yang pertama syarat wajib zakat fitrah. Ayo silakan dibaca. Nih, apa ini? Alia. Beragama Islam. Beragama Islam. Berarti kalau misalkan ada orang yang beragama non muslim, beragama selain Islam, membayar zakat fitrah, boleh apa enggak? Enggak boleh ya. Oke. Terus yang kedua, silakan dibaca. Apa? Yang kedua, syarat wajib zakat. Hidup pada saat bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Oke, yang ketiga. Ya, jadi ini adalah 3 syarat wajib zakat fitrah. Selain 3 ini,
kira-kira berarti wajib enggak? Nah, enggak ya. Lanjut. Nah, besaran zakat fitrah. Besaran zakat fitrah. Kira-kira besaran zakat fitrah itu berapa? 2,5 apa? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Atau 3,5 liter bahan makanan pokok. Makanan pokok bukan beras ya, tapi makanan pokok. Boleh juga dibayarkan dalam bentuk uang dengan nilai yang disesuaikan dengan harga bahan makanan pokok setempat. Tuh ya. Waktu ada berapa saja waktunya kira-kira? Pembagian waktunya, ono apa ya? Waktu pembagian zakat ada apa saja? Enduk, apa kira-kira? Yang pertama apa? Wajib. Kenapa kok bisa dikatakan wajib? Menemukan bulan Syawal. Kemudian waktu yang kedua, waktu yang bagaimana? Dianjurkan. Kenapa kok bisa dianjurkan? Ya, kemudian yang ketiga diperbolehkan. Yang maksudnya bagaimana itu diperbolehkan? Sejak awal bulan Ramadan. Kemudian waktu berikutnya apa? Yuk, nih makro. Kenapa kok dikatakan makro? Setelah sholat Idul Fitri hingga matahari terbenam. Kemudian yang terakhir yang harus kita hindari dinamakan waktu apa? Haram. Kenapa kok dikatakan haram? Setelah Idul Fitri tanpa ada udur, maka kita harus senantiasa menghindari waktu yang dikatakan haram. Ibu, kenapa kok bisa haram? Karena dibayarkan setelah Idul Fitri, setelah sholat Id. Ya. Kemudian, nah ini niatnya ada macam-macam. Ada niat zakat fitrah untuk istri, ada niat zakat fitrah untuk diri sendiri, untuk istri, untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga. Coba kita baca bersama-sama. Ikuti saya ya. Nanti sebelum kita praktek, yang pertama niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Untuk diri sendiri sudah hafal ya. Sekarang untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi misalkan ini, saya sebagai kepala keluarga niat zakat untuk satu keluarga. Misalnya setelah diambil oleh panitia zakat ya, terus kemudian anggota keluarga di situ lagi rekreasi, saya di rumah sendiri, maka dengan terpaksa harus saya wakili. Nah ini niatnya. Nanti misalkan kejadian seperti itu, ini niatnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzimuni nafaqatuhum syar'an fardhu lillahi ta'ala. Adalah niat untuk diri sendiri dan juga keluar. Jadi ternyata macamnya niatnya zakat itu banyak kan ya? Sudah tahu apa belum sebelumnya dari ini? Belum kan ya? Makanya sekarang tahu, ini nanti bisa kalian hafalkan. Perlu ditulis yang awamafid dan buku ya. Terus sekarang penerima. Nah, ada berapa penerima? Ada 8. Coba sekarang kita praktekkan langsung ya di sini. Oke, ada 8 golongan ya. Coba kalian hitung ada berapa ini? Dibaca. Terus
belum tahu? Mana kira-kira yang masih asing di telinga kalian? Yang mana? Yang mana kira-kira? Fakir tahu? Miskin tahu? Mu'alaf tahu? Amil tahu? Gorin tahu? Tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Ayo siapa yang tahu angkat tangan? Gorin itu apa? Nek? Bisa tak kasih uang 5.000? Gorin. Ayo, kalau bisa tak kasih uang 5.000 langsung. Gorin itu apa? Apa? Orang yang memiliki banyak utang. Ya, ini tak kasih 5.000 ya. Dia. Nanti juga sama kelompok terbaik, kemungkinan saya kasih hadiah juga. Ya. Kemudian fisabilillah tahu? Orang yang berjuang di jalan Allah, tak kasih 5.000 lagi. Oke. Terus kemudian rikop apa rikop? Rikop apa rikop? Ayo. Masih ada 2. Tak siapkan uang 10.000, tak kasih hadiah. Ayo. Siapa lagi? Ayo. Apa rikop? Rikop apa rikop? Orang yang pernah diikat atau berbudak. Jadi rikop itu adalah hamba sahaya atau budak. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada ya. Tidak ono pisan. Kalau musafir itu orang yang suka bepergian jauh, tapi tujuannya untuk hal yang baik atau yang buruk? Oke, misalnya jadi supporter sepak bola, kira-kira termasuk musafir enggak? Termasuk enggak? Oke, sekarang coba kita praktekkan cara membayar zakat fitrah. Ini ya, ini perhatikan, ini zakat fitrah. Yang membayar itu 2,5 kilo. Satu sok sebenarnya, satu sok itu sama dengan 4 mut. 4 mut itu kurang lebih 2,5 kg sampai 2,7 kg. Nah ini ya, ini zakat fitrah. Nah, nanti kalau misalkan kita membayar zakat itu sambil niat diniati dicekel sampai dibuka ya, dibuka berasnya dipegang sambil mengucapkan niat. Gimana tadi niatnya? Nawa itu ya. Kemudian yang menerima itu harus mendoakan seperti di papan tulis ajrauka fima a'taita wa barakallahu fima abqaita dan seterusnya seperti itu. Tapi nih kalian kesulitan, saya terima zakatnya semoga membawa keberkahan. Itu nanti ya. Coba sekarang dipraktekkan. Oke, diberikan kepada salah satu golongan penerima zakat sambil nanti mengucapkan niat. Kebetulan ini si Ustadzah Zahra ini kan ngajar di TPI, jadi dia termasuk golongan fisabilillah, maka boleh digolongkan penerima zakat. Silakan dipraktekkan. Nama itu gimana tadi? Ya betul. Wes, siapa man ngomongin diterima. Mungkin diterima ini beratnya. Nah, tangan 2. Saya terima zakat fitrahnya. Semoga membawa barokah. Untuk Arabnya ajroka bima a'taita. Barakallahu bima a'taita. Dijawab amin ya rabbal. Oke. Jadi seperti ini ya. Praktek ketika kita melakukan pembayaran zakat fitrah atau kita mengeluarkan zakat fitrah kepada yang berhak, boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kalau memang bahasa Arab belum hafal seperti tadi ajroka bima a'taita wa barakallahu bima a'taita, kalau belum hafal cukup mengucapkan saya terima zakatnya semoga membawa keberkahan. Itu saja cukup ya. Jadi kita tidak harus full menggunakan bahasa Arab, tidak ada paksaan. Kalau memang dalam agama Islam tidak memberatkan kepada seluruh umatnya. Silakan duduk kembali. Sudah.
Itu kartunya bisa disimpan dibawa pulang buat kenang-kenangan boleh. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Nah, zakat fitrah jelas mempunyai tujuan. Tujuannya kira-kira. Yang pertama, tetapi kawanter. Membersihkan jiwa dari perbuatan sia-sia dan dosa selama Ramadan. Ya, membersihkan jiwa dari perbuatan sia-sia dan dosa selama Ramadan. Kan saya tanya, kalau seandainya ada orang waras tapi dia tidak mau membayar zakat, ini tadi kan dikatakan membersihkan jiwa. Bisakah dikategorikan sakit jiwa? Bisa enggak? Ya jangan yang seperti itu ya, bukan, karena mungkin dia memang sedang belum punya rezeki. Ojo sampai nanti, kalau bayar zakat tidak mau bayar zakat berarti termasuk sakit jiwa. Jangan gitu ya. Tidak boleh, nanti dapat menyinggung yang lain. Kemudian yang kedua apa? Menjadi pelengkap ibadah puasa. Kalau berarti menjadi pelengkap ibadah puasa, seandainya di bulan puasa itu tidak ada zakat, kira-kira lengkap dari ibadahnya? Nah, lengkap. Oleh karena itu perlu adanya zakat. Terus kemudian yang ketiga, yang berwantar ya, yang keras. Untuk kepedulian sosial pada fakir miskin dan golongan penerima zakat lainnya. Jadi bentuk kepedulian sosial kepada fakir miskin dan golongan penerima zakat lainnya. Perlu diketahui bersama bahwa zakat ini merupakan sedekah yang sifatnya wajib. Tujuannya untuk apa? Ini kita itu wujud peduli kepada sesama. Seperti tadi ada berapa golongan tadi yang diperhatikan teman-teman yang ada adalah 8, mulai dari fakir, kemudian miskin dan seterusnya sampai musafir. Itu seperti tadi ya, cara membayarnya seperti itu tadi. Jangan sekedar ngoro duncano, jangan. Jadi yang lebih baik itu dikasihkan dengan mengucapkan tadi, ini zakat saya, atau belum diniati langsung niat di situ tadi. Itu ya, paham ya? Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Kasih. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Saya kasih 3 kesempatan ya. Yang pertama, gimana pertanyaannya? Apakah zakat fitrah boleh harus berupa beras? Pertanyaannya dari temanmu Ilmi tadi. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Gimana? Yang lain sebelum saya jawab, gimana? Yang lain bisa menjawab. Apakah zakat fitrah harus berupa beras? Tidak. Berupa apa berarti? Makanan pokok itu ya. Jadi berupa makanan pokok, tidak harus beras. Berarti seandainya orang di daerah lain makanan pokoknya, makanan sehari-harinya itu bukan nasi, berarti zakat fitrahnya bukan berupa beras. Berhubung kita di wilayah kita, di daerah kita makanan pokoknya nasi, maka zakat fitrahnya berupa beras. Berapa tadi? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Ya. Ada lagi, masih ada 2 kesempatan untuk bertanya. Setelah itu kita berkelompok ya, silakan. Bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang beragama Nasrani membayar zakat? Nah, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan kedua, ada yang berani menjawab? Ada yang berani menjawab? Siapa yang berani menjawab? Sebelum saya jawab, gimana? Bagaimana hukumnya kalau ada agama non-muslim membayar zakat? Sah apa enggak? Ya, kenapa kok tidak sah? Karena zakat fitrah diperuntukkan hanya untuk orang Muslim, orang Islam, gitu ya. Yes. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi untuk mempersingkat waktu. Nah, pertanyaan ketiga sangat bagus ini malahan. Apakah takmir masjid, mabot masjid, guru TPQ, guru madin dan sebagainya ini boleh menerima zakat? Siapa yang berani jawab?
Apakah termasuk golongan penerima zakat? Ya. Kenapa? Karena termasuk golongan fisabilillah. Fisabilillah itu berjuang di jalan Allah. Itu ya. Nah, setelah ini Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian. Nanti sebelumnya akan saya setelkan video penjelasan yang lebih lengkap, lebih rinci tentang penerima zakat, tentang zakat fitrah. Saya bagikan ya sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian sama kelompok 4. Silakan yang bawa laptop dibuka laptopnya untuk browsing pengertiannya. Yang tidak membawa laptop bisa menggunakan HP ya, bisa menggunakan HP untuk browsing. Silakan dijawab. Di situ ada 4 pertanyaan. Silakan kalian jawab ya. Silakan browsing pengertiannya bagaimana. Setelah kalian melihat video yang akan ditampilkan berikut ini. Tata cara zakat fitrah. Nih, sambil nanti kalian simak dulu videonya, baru nanti kerjakan LKPD-nya ya. Berikut ini tata cara membayar zakat fitrah. Pertama, menunaikan zakat fitrah yang sesuai bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah menggunakan beras. Di beberapa daerah yang tidak menggunakan beras, dapat menyesuaikan sesuai makanan pokok lokasi masing-masing. Ulama berbeda pendapat tentang ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Sudah selesai? Sudah ya? Saya hitung 10 kali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan yang masih menulis dihentikan. Sekarang waktunya kalian presentasikan atau mempertanggungjawabkan hasil diskusi kalian di depan sini nanti ya. Ya, itu ya. Habis ini silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Dipresentasikan dengan temannya di depan. Ada yang membaca soal, ada yang menjawab. Silakan dipresentasikan di sini. Silakan salam dulu. Gimana presentasinya? Salam, memperkenalkan diri dari kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Ayo, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum Perhatikan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki, nama saya Ana, nama saya Rabi, nama saya Suri. Kami akan jelaskan. Kami akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Silakan Pak. Oke, silakan dibaca soalnya dulu. Apa pengertian zakat fitrah menurut video yang kami buat? Silakan dijawab. Kalau misalkan nanti jawabannya kelompok ini nggak sesuai, silakan disanggah. Yo, mana pengertiannya? Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak harus dikeluarkan. Ya, ada sanggahan sampai sini? Nggak ada. Lanjut, pertanyaan kedua, baca soalnya. Sebutkan hukum membayar zakat fitrah. Fardu ain tanpa kecuali. Fardu ain tanpa terkecuali. Jadi dipukul rata semuanya. Maksudnya itu demikian ya. Fardu ain tanpa kecuali itu maksudnya semuanya harus wajib membayar zakat. Masuk golongan fakir, masuk golongan miskin. Terus kalau pertanyaan berikutnya, Kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah yang paling utama?
sedikit. Pertanyaan keempat terakhir, gimana? Ya, Apa saja syarat wajib zakat fitrah? syarat wajib zakat fitrah apa saja? Agama Islam, hidup saat bulan Ramadan, memiliki kelebihan harta, mereka mampu membayar zakat. Ya, oke. Ini ya, ini tadi presentasi dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ada yang beda dengan pendapatnya kelompok 1 tadi, itu gimana menurut kalian? Yang nomor 1, menurut pengertiannya bagaimana? Silakan dibaca menurut diskusimu. Gimana? Dengarkan ya. Terus jadi sebenarnya sama, cuma sedikit berbeda. Oke, give applause untuk kelompok semua kelompok. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali. Kita fleksi ya. Kita fleksi. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah maju ke depan ya. Dan alhamdulillah meskipun saya lihat tadi, saya dengarkan sebenarnya intinya sama. Jawaban intinya sama, cuma dengan bahasa yang sedikit berbeda. Cuma ada dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sedikit perbedaan yang perlu saya garis bawahi adalah ketika ini tadi hukum membayar zakat fitrah. Nah, kelompok 1 menjawab semuanya wajib tanpa terkecuali. Nah, sedangkan dari kelompok 2 tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Jadi memang benar-benar tidak mampu, dikatakan golongan fakir yang memang tidak wajib membayar zakat. Misalkan untuk makan besok itu masih mikir, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Itu ya. Itu untuk refleksi pada pertemuan kali ini. Semoga kedepannya kita semua bisa tambah lebih baik lagi. Dan pertemuan kali ini tentunya membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Semoga nanti kalian bisa menjadi murid yang sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kali ini. Doa dipimpin oleh Azza ya. Silakan ke depan Azza. Kita berdoa dulu sebelum istirahat ya. Silakan dipimpin berdoa setelah belajar. Disiapkan dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Silakan duduk. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah setelah berdoa
Berarti pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.